Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih banyak udah hadir di acara seminar awam hari ini. Dan sesuai dengan topik kita hari ini yaitu berdamai dengan bercak merah. Nah, di sini nanti sepanjang acara ini kita akan kupas tuntas tentang berdamai dengan bercak merah. Seperti yang udah kalian lihat ya di banner, seperti gejalanya, ketombe berlebihan, kemudian juga sisik pada kulit, gatal tidak hilang. Nah, yang masih bertanya-tanya nih, nanti kita akan bahas tuntas di sini. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Di sini kita sudah panggilkan narasumbernya langsung ya. Ada di sini ada Dokter Danang dan juga Dokter Putri ya. Selamat pagi Dokter Danang. Ya. Selamat pagi Dokter Putri ya. Oh ya, sebelum kita perkenalan nih, kita akan nanti akan diberikan sambutan dari Rumah Sakit MMC selaku penyelenggara dari acara ini. Dokter Danang untuk mulai berbagi ilmunya beserta diskusi kita. Silakan. Selamat pagi. Nah, di sini juga ada Dokter Putri. Di sini Dokter Putri adalah dokter umum yang sekarang lagi internship ya, Dok ya. Ya, semangat terus nih internshipnya. Nah, kita langsung aja masuk ke acara inti kita. Nah, di sini nanti Dokter Danang akan memberikan penjelasan tentang penyakit psoriasis. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Dokter Nadia. Kita ketahui di sini ada Dokter Putri dan juga di Zoom ada Kiara ya. Jadi bahwa seperti kita ketahui bahwa psoriasis itu adalah suatu penyakit peradangan kronis yang terutama di kulit, tapi dapat menyebar juga peradangannya ke dalam tubuh ya. Dia dapat menimbulkan kecacatan terutama bila menyerang sendi, karena 30% dari penyakit psoriasis itu akan menyerang sendi. Nah, psoriasis ini tidak menular ya, walaupun tampakannya jelek ya, maksudnya merah seluruh badan dan lain sebagainya, tapi dia tidak menular dan bukan sesuatu yang ditularkan atau didapatkan dari orang lain. Nah, psoriasis ini memang disebabkan oleh masalah pada sistem imun dari tubuh kita ya, sehingga sebagian orang mengatakan ini sebagai penyakit autoimun atau autoinflamasi ya. Nah, di mana sel T-nya itu kemudian menjadi aktif dan jadi menjadi menebal. Jadi memang dia ini adalah suatu penyakit yang pada penyembuhan luka awalnya. Jadi kalau luka pada orang normal itu akan sembuh dalam 28 sampai 30 hari. Sementara pada pasien psoriasis itu dia cukup cepat, jadi hanya 3 sampai 4 hari saja sudah sembuh, tapi tidak sempurna, sehingga badan kemudian merasa itu sebagai suatu perlukaan lain, sehingga lama-lama dia bertumpuk penyembuhannya, sehingga kulitnya bersisik dan bertumpuk. Begitu kira-kira penyakit psoriasis ini ya yang kita ketahui. Nah, psoriasis ini memang angkanya bertambah banyak di Indonesia, terutama di Jakarta. Penyebabnya tentu kita tidak tahu sebetulnya, dan bahwa psoriasis ini memang saat ini walaupun dikatakan psoriasis ini belum bisa disembuhkan, tapi akan ada hal yang kita capai dengan remisi, jadi bisa terkendali. Jadi memang psoriasis ini harus diobati atau dirawat secara terus-menerus sehingga dia dapat terkendali, sehingga pasien juga kualitas hidupnya dapat menjadi baik ya, tidak berkurang. Saya rasa itu sebagai awalan. Terima kasih dokter. Wah, oke. Terima kasih penjelasannya Dokter Danang. Nah, sebenarnya nanti masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan, terutama juga dari teman-teman yang sempat kemarin nanya melalui sosial media ya. Nanti seterusnya akan kita bahas. Masih Dokter Danang ya?
Oke. Nah dok, mungkin di luar slide tadi kita akan bahas ya dok ya. Nah, jadi sebenarnya gejala umum dari psoriasis sendiri itu apa sih? Dia timbul diawali dengan bercak merah, ya, di daerah-daerah tertentu. Biasanya di daerah scalp, atau di lutut, atau di siku, atau di daerah badan yang lain juga bisa muncul. Perbedaannya adalah bahwa bercak merahnya ini biasanya agak tebal dan dilapisi dengan sisik berwarna keperakan yang berlapis tadi. Oh gitu. iya. Dari namanya dia memang harusnya cenderung gatal, ya, karena psora itu gatal. Nah, tapi memang ada beberapa yang tidak mengalami gatal, jadi memang begitu. Ya, kira-kira demikian kalau jalannya. Nah, 30% kemudian timbul penyakit sendi yang disebut sebagai artritis psoriatik. Nah, itu yang kita takutkan karena dia dapat menimbulkan cacatan. Gitu. Dan kemudian ada penelitian juga bahwa pada psoriasis itu ternyata walaupun dia di kulitnya mungkin tidak terlalu luas, tapi peradangannya di sistemik, jadi di dalam itu peradangannya ternyata juga tetap terjadi. Sehingga memang bahwa psoriasis itu bukan hanya penyakit kulit. Ya, itu yang perlu ditekankan juga, bahwa memang kenapa pengobatan itu perlu dijalankan supaya dia bisa mengendalikan justru penyakit yang ikutannya supaya tidak terjadi. Iya. Nah tuh, jadi tadi paling sering itu di area lutut, siku gitu ya dok ya. Dia berlapis, ada sisik berwarna keperakan, yaitu khas banget dari psoriasis. Nah terus dok, kapan pasien itu harus konsultasi ke dokter kulit dok? Iya, sebetulnya tentunya kapan harus berobat ke dokter kulit ya begitu dia merasa terganggu atau menemukan suatu kelainan, sebaiknya cepat berobat. Memang kadang-kadang gejala awalnya itu memang tidak selalu khas. Bisa saja kita pertama kita perbedaannya dengan dermatitis yang biasa ya, entah itu dermatitis atopik, dermatitis seborrheic, itu kadang-kadang memang tidak bisa dibedakan secara langsung. Makanya memang kadang-kadang sempat terjadi sedikit delay diagnosis. Nah, tapi sebetulnya kalau kita obati perlahan-lahan, dia akhirnya kita ketahui juga. Jadi kita cari biasanya kalau dokter kulit, kita cari di daerah-daerah yang spesifik. Di kepalanya ada apa enggak, perubahan di kukunya ada apa enggak, perubahan di daerah lain ada apa enggak. Kalau kita ketemu ya biasanya bisa terdiagnosa secara klinis. Tapi kalaupun tidak ya terpaksa kita lakukan biopsi juga bisa. Biasanya paling sering muncul di usia berapa ya dok ya? Sebetulnya bisa muncul di usia berapa saja, tapi memang yang sering di atas 40 tahun masih. Jadi dia ada dua tipe yang satu itu memang dia muncul di atas 40 tahun, biasanya cenderung lebih ringan, ya, dan dia tidak berhubungan dengan genetik atau tidak menurun. Nah, sementara kalau yang timbul lebih muda itu biasanya cenderung lebih berat, ya, dan kemudian dia itu biasanya umur antara 18 gitu ya. Nah, itu dan kemudian dia biasanya berhubungan dengan genetik. Jadi entah keluarganya ada atau entah turunan dari bapak atau ibunya gitu ya. Oh iya. Gitu. Nah terus dok, tadi ngomong-ngomong ada penyakit lain yang mirip ya dok ya. Nah itu biasanya apa aja dok, dan cara membedakannya itu gimana? Ya sebenarnya kalau penyakit yang mirip sih cukup banyak ya. Maksudnya eksim ya, eksim atau dermatitis seborrheic, dermatitis atopik itu juga dua-duanya kalau secara gejala bisa muncul mirip. Bahkan sampai ke kanker, ya, jadi ada kanker yang kita sebut sebagai mikosis fungoides, itu bagian dari limfoma di kulit, itu yang gejalanya mirip dengan psoriasis, ya, jadi memang bisa, sehingga memang kita harus jelas ini betul psoriasis atau tidak, gitu, ya, mirip-mirip gejalanya, sebenarnya bercak merah, kemudian gatal, kemudian ini. Nah, biasanya memang kemudian kita membedakannya itu tadi. Kita dengan cari tempat-tempat yang khas. Yang dermatitis atopik itu biasanya justru di lipat siku, tidak di sikunya. Gitu. Kalau dermatitis seborrheic biasanya di scalp juga, tapi dia lebih berwarnanya
squamanya kekuningan gitu. Jadi memang ada kekhasannya masing-masing. Kan memang harus detail kita melihatnya. Pun kalau misalnya tadi kembali lagi kalau kita tidak bisa menegakkan diagnosis, kayaknya kita masih tetap ragu-ragu ini apa ya, biopsi. Biopsi ya. Oke. Nah terus dok, psoriasis ini kan tadi ya belum ada treatment yang bisa sampai menyembuhkan total ya dok ya. Tapi kita bisa untuk meredam supaya gejalanya itu tidak kumat gitu ya, tidak kambuh. Nah kemudian itu gimana dok, biasanya dampak terhadap kualitas hidup dari pasien yang mengalami psoriasis ini? Ya, jadi memang yang terdampak, memang kualitas hidup itu akan sangat terdampak sekali. Tadi kalau kita lihat di iklannya sudah dijelaskan bahwa 80-90% itu bahkan bisa sampai ke kelainan psikologis dan lain sebagainya. Terutama memang kalau dia di daerah-daerah terbuka. Karena memang penyakit kulit itu, apapun penyakit kulitnya sebetulnya tidak hanya psoriasis, kan dia visual ya. Sehingga tentunya mengganggu penampilan biasanya. Nah, begitu juga dengan psoriasis. Perbedaannya ada psoriasis ini dia kambuhan kronis. Sehingga ada saat-saat di mana orang kemudian frustrasi karena diobati muncul lagi begitu kan ya. Nah, sehingga memang sekarang ini ada pengobatan-pengobatan yang kita pakai tentunya untuk bisa memperbaiki kualitas hidup. Tentunya itu pengobatan itu tidak bisa lepas dengan kita juga harus merubah gaya hidup. Lifestyle ya. Gaya hidupnya harus kita perbaiki. Olahraga yang cukup, makanan yang sehat, istirahat yang teratur, bagaimana kita memanage stres, ya. Nah, itu hal-hal tersebut juga harus kita perbaiki untuk apa? Untuk memperpanjang remisi. Jadi kalau kita dengan obat-obatan kita sudah sampai ke remisi, bagaimana kita memperpanjang remisinya? Yaitu lifestyle-nya kita perbaiki. Insya Allah dengan begitu dia akan panjang remisinya. Panjang ya, karena juga untuk meredam faktor-faktor pemicu ya dok ya. Betul. Oke. Wah, sudah cukup lengkap nih ya tadi dari Dokter Danang. Makasih banyak nih dok. Nanti kita akan lanjut bincang-bincang ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah masuk di sosial media. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sharing nih dari sobat dan juga pejuang psoriasis ya. Nah, di sini nih ada Dokter Putri. Halo Dokter Putri. Wah, ini keren sih nih. Dia dokter, dia juga pejuang psoriasis. Nah, di sini dokter akan sharing-sharing ya, gimana soal pengalaman yang pernah Dokter Putri alamin. Ya, monggo dokter. Ya, perkenalkan, nama saya Putri Safia Salma, bisa dipanggil Putri. Sebelumnya terima kasih banyak untuk pihak RSMMC, lalu juga JNG dan juga AHA Media, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Terima kasih banyak sudah atas kesempatannya, sudah mengundang saya. Ya, jadi sekarang saya kesibukannya sebenarnya lagi internship di puskesmas, salah satu puskesmas di Jakarta Selatan. Itu aja sih kegiatannya sekarang. Ke puskesmas, terus sibuk pulang, ya, dok ya. Nah, oke, terima kasih nih Dokter Putri ya. Jadi Dokter Putri coba dong cerita gimana awalnya ceritanya ketika Dokter Putri itu mengalami psoriasis. Kalau saya dulu baru tahu psoriasis itu sebenarnya belum didiagnosis sih, baru ada muncul tanda-tandanya itu ketika umur 6 tahun, jadi sekitar TKB itu udah ada muncul bercak-bercak kemerahan. Mungkin ada slide-nya ya kak, untuk yang gambar-gambarnya Dokter Putri. Ya. Nah ini jadi untuk yang saat ini sekolah dasar sebenarnya, sekolah dasar pas SD itu kambuh lagi pas usia 9 tahun. Jadi pas usia 6 tahun itu pas TKB dia memang sama munculnya kayak gini, kemerahan. Yang sebelah kiri kanan kalau dari slide itu dia kemerahan, lalu juga lama-lama itu hitungan hari sih dok. Jadi hitungan hari udah mulai tuh muncul kayak beruntus-beruntusan. Beruntus yang isinya tuh pertamanya nggak kelihatan kayak nanahnya gitu. Tapi kata mama lama-lama kok jadi kelihatan warna kuning dan kok jadi kayak nanah. Akhirnya waktu itu pas TK udah mulai cari pengobatan kesana sini ke dokter, terus ke rumah sakit, tapi memang waktu itu udah dikasih obat cuman belum ada perbaikan. Jadi akhirnya ya udah 1 tahun sakit pas TK.
Lalu ini pas sekolah dasar usia 9 tahun di 2006, kambuh lagi dengan progres yang sama gitu ya. Jadi dari merah-merah juga, terus beruntusan, habis itu ada nanahnya. Dan dia tuh lama-lama, pertamanya itu kan kayak nanah kesebar gitu ya dok, jadi beruntusan kecil-kecil. Lama-lama dia menyatu, sampai akhirnya dia nanti mengering sendiri gitu dok. Oh jadi, boleh. oh iya. Maaf dok. Jadi, nah ini pas udah mulai mengering itu udah seluruh badan gitu dok. Jadi ini udah kena semuanya pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki udah kayak gini. Ini udah proses mengeringnya, dan ini 1 tahun waktu itu. Udah pengobatan kesana sini, cari kira-kira obatnya apa. Kalau misalnya orang ada yang bilang coba deh kesini, itu udah semua gitu dok. Jadi mulai dari pengobatan alternatif udah pernah, pengobatan dokter juga udah pernah, tapi memang belum ada perbaikan gitu. Terus habis dari sini udah nggak kambuh lagi, akhirnya kambuh lagi pas SMA. Waktu itu kan pas SD nggak tahu ya dok penyebabnya apa, dan baru tahu itu tadi pas sekolah dasar ke rumah sakit besar di Jakarta, akhirnya tahu psoriasis. Lalu pas tahun 2013 pas SMA ini mulai kambuh nih, kan nggak mau terulang ya dok 1 tahun lamanya. Jadi akhirnya orang tua mulai cari-cari di internet ada nggak sih organisasinya biar ketemu sama dokter yang tepat gitu ya. Lalu waktu itu papa juga sempat nyari, ternyata ada Yayasan Peduli Psoriasis Indonesia. Nah dari situ ketemu, telepon sama Bu Ellen namanya. Jadi Bu Ellen ini mengarahkan Putri buat konsul coba ke dokter Danang. Akhirnya baru pas SMA ini ketemu sama dokter Danang gitu. Di SMA ini kayak gini sama sih progresnya, jadi merah-merah terus beruntusan, akhirnya jadi nanah yang kayak gini terus mengering. Dan ini waktu itu sempat dirawat juga di sini di RSMMC. Iya. Sini juga dirawatnya. Kayak sekitar 2-3 minggu ya dok waktu itu. Lumayan lama. Ini progresnya waktu itu, jadi dari nanah yang atasnya itu dia pertamanya beruntusannya menyebar, terus lama-lama menyatu, akhirnya yang di bawahnya mengering, terus yang pokoknya kena semua badan sih dok. Tuh. Ini udah proses penyembuhannya, dia langsung kering, terus udah nggak bernanah lagi. Yang paling kiri itu siku kiri, dia udah kelihatan hampir kayak kulit normal ya dok, jadi udah bagus gitu. Kalau dulu kan sebelum Putri ketemu sama dokter Danang, waktu yang 1 tahun lamanya itu, dia jadi sebelum dia mengering, nanahnya itu udah muncul lagi dari bawah gitu. Jadi kayak akhirnya bertumpuk, jadinya ya udah bertumpuk terus. Tapi kalau yang ini udah mulai sekali aja ada nanahnya langsung kering gitu dok. Nah ini tahun 2018. Jadi kalau di total sih sebenarnya Putri udah masuk rumah sakit itu 3 kali. 2 kali di Jakarta, 1 kali di Bandung karena kuliahnya di sana waktu itu. Ini di Bandung. Sama sih dok, tapi ini menurut Putri ini yang lebih parah sih karena udah kayak gini banget dan udah sangat-sangat parah deh pokoknya. Ini sempat sesek juga? Ya sempat sesek waktu itu. Terus ini udah mulai ada perbaikan, yang wajahnya itu sebelah kiri itu udah mulai perbaikan dari yang tadinya udah sama sekali nggak bisa buka mata karena kan nempel gitu dok, jadi susah. 2018, terus 2019, 2020 sebenarnya hanya kayak gini aja sih, nggak terlalu parah. Jadi kesini-sini udah mulai bisa mengontrol, oh kayaknya kalau mau kambuh kayak gini deh, udah mulai merah, terus udah mulai ada nanahnya beruntusan itu, terus ya udah jadi udah mulai tahu, oh kayaknya udah harus istirahat nih, udah nggak boleh mikir apa-apa, udah tidur aja gitu. Nggak boleh stres ya? Iya udah nggak boleh stres, jadi akhirnya ya udah mulai bisa mengontrol diri. Ini lengan kanan yang bawah udah mulai perbaikan. Ini juga sebentar sih, kayak seminggu 2 minggu udah bisa kayak kulit normal lagi. Terus ini baru banget nih 1 bulan yang lalu ya. Jadi sekarang Putri lagi proses penyembuhan juga. Ini 1 bulan yang lalu mulai merah-merah juga. Terus ini penyembuhan yang tengahnya itu udah mulai penyembuhan. Yang paling kiri itu kaki itu juga udah mulai penyembuhan. Jadi sekarang udah nggak sampai kayak dulu sih dok.
kayak yang sampai 1 bulan 2 bulan baru sembuh dan kulit biasa, sekarang udah Lebih cepet 2-3 minggu lebih bisa karena udah mulai tahu oh kayaknya ini udah mau kambuh deh, jadi udah pencegahan dari sekarang gitu. Kayak gitu sih Dok kalau dari Putri. Wah, bener-bener pengalaman dari kecil ya. Tapi by the way, tadi ceritakan dari umur 6 tahun ya. Apa ada pengaruh genetik juga? Kalau dari ditanya orang tua sih katanya nggak ada Dok. Cuman kalau dari mungkin buyut-buyut ya Dok. Buyut dari ya? Buyut-buyut tuh katanya sempat ada yang sakit juga sama kayak gini. Cuman kan kalau orang zaman dulu mah nggak tahu ya Dok ya karena apa. Jadi ya udah aja. Jadi oh kayaknya emang ada deh kayak gini. Jadi cuman kayaknya aja gitu Dok. Ya. Sekarang udah bisa, kamu udah mulai bisa ini ya, udah mulai bisa handle ketika mau kumat gitu ya. Oke. Nah terus pertama apa ketika kamu tahu oh ternyata saya mengalami psoriasis gitu, gimana cara kamu menerima itu gitu Put? Kalau dulu pas mungkin masih TK SD itu kan masih nggak ngerti ya Dok, jadi ya udah kalau teman main teman sekolah itu kayaknya ya udah aja, terus masih mungkin bertanya-tanya sama orang tua kenapa sih harus di rumah, karena kan dulu sempat karena setahun jadi sekolahnya akhirnya di rumah. Nah, sekolahnya di rumah terus nggak bisa main, bahkan waktu itu ingat banget tahun baruan tuh orang-orang nyariin petasan tapi kayak Putri di kamar gitu. Terus cuman bisa ngeliatin aja kan, kayak sedih banget ya waktu itu. Tapi alhamdulillahnya ada support dari keluarga, dari orang tua, dari teman-teman juga waktu itu, karena mama Putri bilang ke guru kalau Putri sakit dan nggak bisa sekolah, akhirnya dari pihak sekolah juga support buat gurunya ke rumah gitu. Jadi gurunya ke rumah, terus teman-teman juga main ke rumah. Sebenarnya waktu itu teman-teman juga sempat nanya, Putri kenapa? Tapi karena dijelaskan dan ini bukan penyakit menular, karena kan mungkin orang-orang takutnya ini menular, apalagi Putri tipenya yang bernanah kok aneh banget gitu kan. Jadi dijelaskan, akhirnya ya udah Putri jadi terhibur karena mereka sangat mendukung dan support kayak gitu sih Dok. Jadi kalau sampai sekarang Putri percaya aja karena ini udah takdir baik yang harus Putri jalani. Kalau misalnya bukan Putri ya siapa lagi yang akan menjalankan gitu ya Dok. Jadi ya udah terima aja, berusaha untuk bersyukur, sabar, dan belajar untuk bisa mengontrol, karena sampai sekarang juga Putri masih belajar buat mengontrol biar nggak kambuh-kambuh lagi gitu sih Dok. Wah, sangat inspiratif ya. Jadi tadi yang udah Putri bilang memang ya itu takdir yang memang harus dijalani. Dan karena tadi memang dari kecil akhirnya berusaha untuk menerima dan berdamai gitu ya akhirnya dengan psoriasis. Nah terus Dokter Putri cerita dong, apa yang ada nggak yang berubah dari hidupnya Dokter Putri setelah mengalami psoriasis ini? Kalau yang berubah sih pasti ada ya Dok. Jadi dimulai dari pertama kalau Putri sih ngerasa emang stres ya Dok. Kalau stres tuh kayaknya sangat-sangat memicu. Jadi kalau sekarang Putri kalau udah tahu nih, aduh kayaknya kegiatan yang ini bakal memicu stres Putri, misalnya contohnya ujian aja Dok yang gampang gitu ya. Kayak kalau ujian tuh udah ujiannya lama, terus jadi harus ada persiapan juga. Jadi kayak Putri udah mulai tahu, oh nanti kayaknya event ini akan mungkin stresnya akan lebih banyak. Jadi Putri udah harus persiapan, mulai dari persiapan fisiknya. Jadi pola makannya udah harus diatur, terus mulai dari persiapan mentalnya udah harus juga, oh kayaknya udah harus jaga-jaga karena nanti sibuk, karena nanti banyak pikiran, jadi harus persiapan juga gitu ya Dok. Lebih ke arah persiapan sih Dok kalau dari Putri, dari fisik, mental, terus juga mungkin dari lingkungan juga ngaruh sih Dok. Karena kalau dulu di Jakarta kan sama orang tua Dok, kalau di sana kan, kalau di Bandung Putri udah sendiri gitu ya Dok, istilahnya ada teman aja, tapi kan biasanya supporting teman tuh lebih kurang lah daripada keluarga. Tapi karena Putri di sana udah cerita semua ke teman-teman, pada akhirnya mereka juga menerima dan sangat mendukung. Jadi kalau dari Putri, supporting teman ataupun siapapun yang berada di dekat kita tuh sangat berpengaruh sih. Bener ya, support itu penting ya, itu nomor satu ya. Ya dari keluarga, dari teman-teman sekitar, ya orang-orang sekitar kita, kayak gitu. Karena memang psoriasis ini nggak menular gitu.
Terus kalau dari perawatan sendiri misalnya kayak pemakaian sabun, lotion, terus juga makanan gitu, ada nggak yang dihindarin? Kalau Putri, kalau perawatan kulit, kalau sabun sebenarnya dari dulu Putri emang lebih suka sabun yang lembut kayak sabun bayi kayak gitu sih dok. Emang nggak terlalu suka sabun yang terlalu wangi gitu. Jadi kalau Putri sih biasa aja kalau sabun. Kalau perawatan kepala, karena di kepala juga Putri ada. Jadi paling kalau Putri suka kalau kerimbat gitu sih dok, kayak kerimbat di rumah aja gitu. Terus kalau lotion, nah lotion sih yang paling penting karena kan kulit Putri tuh keringnya super kering. Jadi kadang-kadang kalau udah pakai lotion tuh, aduh kenapa sih pakai lotion ini kok nggak lembab gitu. Tapi kayaknya emang gara-gara kulit Putri yang kering sih, jadi kayak harus sering, harus rajin pakainya. Gitu dok, jadi lebih kayak harus rajin aja pakai semua perawatan kulit pada akhirnya. Oke, wah mantep banget ya ceritanya nih, lengkap banget nih dari Dokter Putri mengenai pengalaman dia dari usia tadi 6 tahun ya, dari usia 6 tahun dan sampai sekarang tahun 2021 berarti total pernah menjalani pengobatan tadi sekitar berapa kali ya? Kalau lamanya itu 18 tahun dok. Kalau pengobatan ya baru dari 2018 berarti 6 tahunan dok. 6 tahun ya. Nah itu juga bukan perjuangan yang mudah ya, tapi hebat banget nih Dokter Putri bisa ngelewatin semua ini. Nah di sini juga ada narasumber kita satu lagi dari pejuang psoriasis juga, nih dari sobat psoriasis. Di sini ada Haira dan beliau dari jauh nih dari rumah ya. Hai Haira, Hiara. Panggilannya siapa? Kiara ya? Kiara, ya. Nah, teman-teman semua di sini Kiara ini juga salah satu pejuang psoriasis. Nah, boleh nih Kiara diceritain kalau Kiara sendiri pengalamannya gimana nih dari awal ketika tahu nih ternyata mengalami psoriasis dan perjalanannya sampai sekarang ini. Oke, terima kasih dokter. Sama juga dulu ke dokter Dana sama dokter Putri. Senang banget hari ini bisa sharing-sharing bareng sama kalian juga gitu ya. Dan mungkin singkat cerita, aku juga ada slide buat kalian tuh sharing gitu. Jadi teman-teman kalau di sini mungkin ada beberapa yang udah kenal, ada beberapa juga yang belum. Jadi salam kenal semuanya, nama aku Kiara, aku adalah seorang pejuang psoriasis dan aku telah hidup bersama psoriasis selama 13 tahun ke belakang, mirip sama Kak Putri, mulai dari aku sejak SD. Jadi mulai dari aku SD, waktu itu aku umur 9 tahun, duduk di bangku kelas 3 SD, mulainya kalau dari Kak Putri langsung ada bercak-bercak merah, kalau aku itu dari luka jatuh dari sepeda seperti biasa, dan habis itu kok nggak kunjung sembuh ya lukanya. Dan dari situ memiliki beberapa misdiagnose, di mana awalnya dibilang, oh ini lukanya jadi infeksi, habis itu menjadi jamur, tapi pergantian obat segala macamnya itu justru memicu keluarnya si psoriasis. Dan pada saat itu, karena waktu dari kecil pas kejadian itu terjadi, aku ikut kegiatan 100 tahun kebangkitan nasional, setiap hari latihan tuh di GBK, pakai kostum, dan segala macamnya itu jadinya langsung kambuh seluruh badan. Jadi kalau dibilang dari kecil juga mirip juga jadi sama Kak Putri, kayak kondisinya dari atas sampai bawah sudah menikmati hidup bersama psoriasis gitu. Dan ini beberapa kondisi aku throughout the years ya, ada dari di kaki, di punggung, di muka, dan di kuku, dan dari sejak 2016 juga mulai mendevelop si psoriatic arthritis yang tadi dokter Dadang bilang. Mulai dari rasa-rasa nyeri di sendi, di lutut, aku kayak kalau misalnya jalan tuh kok cenut-cenut ya, kayak gitu, dan mulai mendevelop gejalanya lah, seperti itu. Dan kalau misalnya pasti teman-teman di sini semua yang memiliki psoriasis juga merasakan gitu ya, stigma-stigma di masyarakat semuanya. Aku pernah nggak diizinin untuk mencoba baju karena orang-orang berpikir aku itu menular. Lalu juga dari kitanya sendiri dengan pertama kali mendapatkan diagnosa psoriasis gitu, sebagai anak kecil, sebagai siapapun lah, umur berapapun, pasti banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan.
kata-kata di dalam otak yang ngomong kayak, aduh hidup ini kok nggak adil, kenapa harus aku gitu kan, kenapa kulit orang lain mulus kok aku nggak bisa memiliki kulit seperti itu, bagaimana orang bisa mau menerima aku gitu kan, dengan beranjaknya waktu itu menjadi anak muda, teenager gitu, dengan ajang-ajangnya saling lomba kecantikan gitu kan, pengen dress up, pengen terlihat cantik, main suka-sukaan, tapi dengan kondisi psoriasis yang seperti ini juga mempertanyakan kayak gimana ada orang yang mau menerima gue gitu kan dengan kondisi gue yang seperti ini gitu, dengan orang-orang juga mungkin terlihatnya dari sebagai orang lain gitu kayak ih kulit lu kenapa kok jijik gitu sih gitu kan, terus berpikir bahwa gara-gara punya psoriasis nggak bisa ini itu gitu kan, kayak tadi di mention untuk kayak salah satu pencetusnya dari kecapean, dari stres, jadi orang tua pun juga banyak concern kayak nggak boleh ikut organisasi, nggak boleh melakukan hal ini itu, nggak boleh ikut teman-teman main ke waterboom gitu kan, karena banyak sekali menjadi limitasi di mana tidak bisa merasa bebas untuk merasakan hidup sebagai seorang anak muda karena terbatasi, karena harus memikirkan tentang si kondisi psoriasisnya ini. Terus tiap hari juga ngeliatin terus kayak, aduh kok makin parah ya, aduh kok nggak sembuh-sembuh ya, jadi harus ngapain ya, kayak gitu kan. Dan yang pasti juga mungkin teman-teman di sini merasakan adalah kayak, kok semuanya berasa gelap, semuanya berasa hopeless, berasa menyedihkan, ada banyak rasa marah, rasa kekesalan, rasa kekecewaan setiap kali kambuh gitu. Dan hidup aku bersama psoriasis itu jarang banget ada remisi dari kecil sampai beberapa tahun lalu gitu ya. Jadi itu terus-terusan on and off tuh flaring. Jadi terus-terusan harus melakukan pengobatan, merubah semua pola hidup, merubah kegiatan sehari-hari, di mana mungkin untuk anak kecil, untuk Kiara kecil itu kayak sesuatu hal yang sangat besar untuk dilalui gitu kan, karena terlalu berat untuk dimiliki oleh dia gitu, karena kan sebagai anak kecil pengennya main-main, pengennya melakukan hal ini itu, bahkan bercita-cita aja juga menjadi sesuatu hal yang kita nggak berani untuk bercita-cita gitu. Aku memiliki, Kiara yang dulu itu memiliki sebuah mindset di mana dia adalah korban dalam hidup ini. Karena Kiara punya psoriasis, Kiara nggak bisa melakukan hal ini itu. Karena Kiara punya psoriasis, Kiara terlimitasi melakukan hal itu. Kiara merasa jelek terhadap dirinya dan segala macamnya. Jadi tidak berani untuk memiliki sebuah impian, sebuah cita-cita ke depannya kayak akan menjadi apa ya ke depannya, mau jadi apa, pengen sekolah di mana, pengen berprofesi apa, itu nggak ada di pikiran. Karena yang ada di pikiran waktu sebagai Kiara kecil itu adalah kok hidup begini banget sih gitu kan, kok tiap hari dengan rasa sakitnya, dengan rasa gatalnya, dengan rasa tidak nyamannya gitu kan. Jadi banyak banget tentang pertanyaan-pertanyaan, struggle untuk menerima, struggle untuk berdamai dengan si psoriasis ini, untuk bisa menjadikan psoriasis ini adalah bagian dari hidup kita gitu. Dan eventually, kalau misalnya ditanya tadi aku ngomong Kiara yang kecil, Kiara yang dulu gitu kan. Kalau bisa ditanya mungkin Kiara yang sekarang sudah melewati berbagai macam tahap proses dalam hidup ini yang membuat Kiara sekarang bisa bukan berdiri sih, berada di depan kalian semua, bisa bercerita, bisa menceritakan hidup dia bersama psoriasis gitu, dalam melalui proses-proses dari singkat cerita dari self-awareness. Kita aware dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita lalui. Nggak apa-apa kok merasa sedih, nggak apa-apa kok merasa marah sama si psoriasisnya. Belum bisa menerima itu nggak apa-apa. Aware, meng-acknowledge, memvalidasikan perasaan-perasaan Kiara, semua rasa kecewa itu dari dulu, dari kecil, yang ternyata selama ini tuh terpendam, itu perlu untuk aku kita proses dulu semua rasa-rasanya gitu. Dan abis itu juga memaafkan diri, memaafkan gimana sih dari selama ini gitu kan, dengan kata-kata aku tadi yang negatif banget, yang jahat banget ke diri sendiri, yang melimitasi diri, yang anggap diri aku tuh jelek, marah sama diri sendiri. Aku perlu belajar untuk memaafkan diri aku, karena selama ini diri aku udah berjuang banyak sekali melewati semua flare up dalam hidup ini, berjuang untuk tetap bisa sekolah, tetap bisa lulus kuliah dan segala macamnya. Tapi kok aku masih tidak menghargai
si badan ini. Aku tidak menghargai diri aku yang terus telah berjuang dan gak give up gitu kan. Perlu belajar untuk memaafkan. Dan dari situlah ketika kita sudah bisa aware dengan apa yang aku rasakan, aku sudah bisa memaafkan diri aku, belajar untuk terus memaafkan diri aku, disitulah penerimaan baru bisa terjadi. Proses penerimaan di mana kalau bagi aku percaya ini adalah sebuah proses seumur hidup gitu ya. Proses di mana kita akan terus-terusan belajar untuk menerima diri kita. Karena diri kita pun sebagai individual akan terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang berbeda. Jadi terus-terusan dalam setiap tahap hidup kita terus belajar untuk menerima diri kita itu seperti apa. Dan dalam proses penerimaan diri, dalam proses hidup dengan si psoriasis yang walaupun aku bisa bilang aku sudah bisa jauh lebih menerima dengan psoriasis ini, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa psoriasis itu nggak enak, psoriasis itu gatel. Aku pun sekarang lagi ada beberapa flare up gitu ya di badan, gatel, tidur juga susah karena kegatelan, mau lagi kerja stres dikit aja lo langsung kayak berasa badannya gatel, berasa kadang-kadang juga perih, mau pakai celana juga susah, kalau yang di belakang kuku luka mau harus pakai kacamata juga perih, pakai masker perih, memang nggak enak gitu. Dan hal itu adalah bukannya kita jadi kayak gue nggak boleh kayak gini gitu, tapi justru kita harus meng-acknowledge, memvalidasi bahwa memang hidup bersama psoriasis itu tidak enak, dan gimana caranya justru kita memberikan ruang kepada diri kita, self-compassion kepada diri kita untuk merasakan itu, untuk berproses bersama-sama dengan rasa-rasa itu, untuk bisa gimana nih memberikan ruang untuk diri kita memproses rasa-rasa itu, dan juga setelah itu bagaimana kita bisa belajar untuk bangkit lagi, hidup bersama psoriasis, belajar lagi gimana caranya kita bisa membantu diri kita hidup bersama si psoriasisnya ini lebih baik lagi. Dan dari situlah proses-proses itulah yang bisa kalau misalnya kita bilang adalah journey untuk menemukan kedamaian dan juga belajar untuk berproses mencintai sama si diri sendiri itu. Dan dari kalau misalnya salah satu yang aku yakini juga adalah kayak you can search the whole tenfold universe and not find a single being more worthy of love and compassion than the one seated here, yaitu diri kamu sendiri. Jadi kamu mau cari kemana-mana, kamu mau berusaha segimanapun juga, kamu bisa caring ke semua orang dan segala macamnya, tapi at the end of the day, pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa yang pertama-tama yang harus kamu take care, kamu urus, kamu belajar mencintai, kamu belajar menerima, itu adalah datang dari diri kamu sendiri. Karena only then, kamu baru bisa membantu, bisa melakukan, bisa orang-orang lain di sekitar kamu, gitu. Wow, keren banget, sumpah deh ini presentasi dari Kiara ini. Terutama memang self love ya, jadi kamu juga termasuk mengajarkan gimana itu self love, dan juga kamu juga pengen membuktikan bahwa selama ini psoriasis itu tidak menjadikan penghalang untuk kamu tuh juga berkembang gitu ya, yang tadinya dari literal Kiara sekarang jadi Kiara yang dewasa ya. Wah, keren banget. Jadi tadi kamu didiagnosis sejak umur 9 tahun ya. 9 tahun. Nah, pertamanya itu sendiri kamu gimana menjalani pengobatan itu? Maksudnya sampai akhirnya kamu mendapatkan pengobatan yang tepat untuk psoriasis. Kalau dulu sebagai anak kecil juga bingung kan ya mau ngapain gitu, masih kelas 3 SD. Jadi waktu itu ya udah diajarin dokter tentang salep-salepnya gitu-gitu, ya udah diikutin, rutinitas semua berubah gitu ya. Dari tiap hari, tiap kali mandi, shampoo dan segala macamnya itu perlu menggunakan yang khusus gitu. Terus habis itu juga harus pakai salep satu-satu di badan, dengan semua spot-spot yang di badan juga kayak takes time kan. Jadi setiap mau sekolah aja harus bangun 1,5 jam lebih pagi gitu, hanya untuk melakukan pengobatan. Dan sebuah proses trial and error juga, dan baru benar-benar bisa membantu diri sendiri, mengerti tentang apa yang bisa membantu diri aku. Itu pun masih sebuah proses pembelajaran ya, tapi itu baru dilakukan ketika aku sendiri mau membantu diri aku. Jadi ketika orang-orang lain ngomongin, ngasih tips-tips gitu ya, mau ngomongin, kamu makan ini aja, kamu coba ini aja, segala macam. Dulu kan juga sering banget kayak,
kalau dari kepercayaan di Indonesia suka kayak, oh kamu minum ekstrak ular kobra aja, ekstrak toke aja gitu-gitu ya, semuanya dari orang tua ya semua dicoba gitu. Tapi karena dari diri sendiri belum ada kemauan untuk menerima, untuk membantu diri sendiri, itu sulit karena mau orang ngomong apapun gak akan benar-benar nyantol di kepala. Baru ketika aku menyadari bahwa aku hidup sama psoriasis nih sampai nanti nih, sampai aku meninggal gitu kan. Mau sampai kapan aku hidup terus-terusan dengan flare up yang tak kunjung kelar gitu. Dan mau sampai kapan menjadi seorang Kiara yang terus-terusan gak berani ngapa-ngapain gitu kan. Hidup tuh gak ada artinya banget kalau misalnya gak ngapa-ngapain gitu. Dari situlah ada muncul keinginan untuk kalau nggak bantuin diri gue sendiri, siapa yang mau bantuin gitu kan. Mau sampai kapan. Dan menyadari bahwa ternyata keputusan untuk merubah hidup, untuk mengambil alih kembali hidup aku bersama psoriasis itu ternyata keputusan aku sendiri loh gitu. Ada di tangan aku pilihan itu gitu. Gimana cara aku menyikapinya. Dan dari situlah baru inisiatif sendiri mencari-cari, mempelajari tentang psoriasis lebih lanjut, belajar mencari-cari gimana sih cara memanage pola hidup, gimana sih, apa sih pencetus psoriasis aku gitu kan. Misalnya kayak kalau dari aku demen banget coklat gitu, dan ternyata coklat itu benar-benar berpengaruh juga ke psoriasis aku, jadi aku harus cut back coklatnya gitu. Dari misalnya juga gluten gitu, misalnya dari roti, tepung, kayak gitu, ternyata aku dari kecil memang doyan banget sama makan roti juga gitu, tiap hari tuh pasti makan roti breakfastnya. Dan ternyata ketika aku belajar untuk cut back si rotinya itu, psoriasis aku berkurang loh, berproses gitu kan. Dari situlah memiliki keinginan untuk terus-terusan mencoba mengetahui diri sendiri, dan sekarang dalam proses untuk lebih mengenal gimana sih cara hidup mengkontrol si psoriasisnya gitu. Kiara udah mulai tahu ya faktor-faktor yang mencetus munculnya psoriasis di Kiara ini. Udah mulai paham ya. Oh ya, by the way tadi di awal itu kan Kiara nulis ya, saya pernah tidak boleh mencoba pakaian. Nah ini memang stigma yang harus dipatahkan juga ya di masyarakat bahwa ini bukan penyakit menular. Emang itu gimana kemarin ceritanya sampai Kiara nggak boleh coba baju itu? Itu kejadian waktu aku masih kecil, jadi waktu aku masih SD, terus habis itu waktu dulu SD belum benar-benar peduli dengan penampilan gitu kan ya, jadi kayak mau psoriasisnya kelihatan gitu-gitu ya, sebenarnya masih happy go lucky kid gitu, nggak benar-benar mikirin tentang orang-orang bakal ngomong apa ya gitu kan, dan masih polos lah gitu. Dan pada saat itu mami aku yang biasanya kan ngajak buat beli-beli baju gitu kan, dulu juga gara-gara punya psoriasis jadi punya kardigan banyak banget gitu kan buat pakai setiap hari ke sekolah, buat nutupin tangan gitu-gitu. Dan jadi biasanya mami yang ngajak belanja, terus habis itu kayak nyuruh cobain, terus SPG-nya itu ngomong ke mama aku untuk kayak sorry bu, kayak anaknya nggak boleh cobain ya, takut itu kondisi kulitnya menular, ngomong kayak gitu. Dan itu menjadi sebuah social stigma memang yang perlu kita akui, yang aku yakin juga teman-teman semua di sini pernah merasakan. Bahkan juga kayak kita ke salon aja mikirnya panjang gitu kan, kayak aduh mau ke salon tapi juga lagi ada psoriasis kepala gitu kan, gitu sih Kak. Ya itu makanya berarti perlunya kita juga mengenalkan psoriasis ke masyarakat bahwa itu tidak menular gitu, jangan sampai muncul hal-hal seperti tadi lagi ya. Nah, Kiara jangan kemana-mana dulu karena kita bakal banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman. Kemarin udah nanya di sosial media, mungkin nanti kita akan bisa lempar pertanyaannya mungkin ke Dokter Danang atau Dokter Putri atau juga Kiara. Nah, gimana? Oh iya, buat teman-teman yang ada di sini yang online melalui Zoom, kalian juga boleh banget loh untuk nanya-nanya, bisa langsung raise hand aja, nanti kita bisa tanya langsung dengan narasumber. Oke. Nah, sebentar saya buka dulu ya pertanyaannya ya. Oke. Oh ya, udah dibukain ternyata. Nah, pertanyaan ini untuk Dokter Danang ya dok ya. Nah, pertanyaan pertama dok, apa aja sih pilihan pengobatan untuk psoriasis? Baik, jadi memang kalau pilihan pengobatan untuk psoriasis itu memang tergantung dari tingkat keparahan ya. Jadi psoriasis itu kita bagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Jadi kemudian
pengobatannya tentunya terkait dengan itu. Jadi misalnya kalau ringan dia barangkali masih bisa dengan topikal saja, dengan salep-salep saja. Kemudian kalau dia sedang kita bisa masuk ke sistemik. Sistemik itu berupa obat minum atau sinar ya. Kemudian kalau berikutnya kalau dia mulai ke berat kita bisa dengan pengobatan lain seperti sistemik atau obat suntik. Hanya memang tadi seperti kita lihat ya dari dua narasumber ini bahwa masing-masing juga jenis psoriasisnya berbeda. Jadi kalau Dokter Putri itu psoriasisnya memang pustular, kalau Kiara itu psoriasisnya lebih cenderung ke plak. Kalau pustular memang tadi seperti Dokter Putri alami, dia pada saat sembuh dia bersih. Sementara kalau yang plak memang seperti Kiara, dia kalau dalam keadaan remisi biasanya ada tersisa sedikit. Jadi memang kemudian juga harus diingat bahwa psoriasis ini bedanya dengan penyakit yang lain ya. Misalnya kita kalau demam kita kasih paracetamol semua orang sembuh. Nah kalau psoriasis ini memang tidak individual sekali, sehingga belum tentu misalnya obat yang saya berikan untuk sama-sama plak lah gitu ya, itu misalnya kita berikan obat yang sama, dia belum tentu hasilnya sama gitu. Jadi itu memang hal seperti itu yang juga harus diketahui bahwa kadang-kadang mungkin terlihat seperti kita trial dan error gitu, tapi memang sebetulnya tidak seperti itu. Dan kemudian pengobatan itu juga memang ada targetnya. Jadi misalnya untuk pengobatan sistemik itu ya dengan obat minum itu saya biasanya menargetkan minimal 3 bulan baru kita bisa lihat hasilnya. Untuk yang konvensional itu hanya 75% hilangnya. Ya, kalau itu tercapai bisa kita lanjutkan, kalau itu tidak tercapai kita harus switch lagi. Gitu. Nah, begitu juga kalau dengan topikal. Jadi maksudnya kalau kita pakai pengobatan topikal kita lihat ini. Nah, masalah juga di Indonesia ini tadi kalau kita lihat anak aja itu pilihan terapinya sedikit, sehingga memang kalau anak dengan flare up sedemikian itu memang kadang-kadang kita agak sulit untuk pengobatannya ya, karena pilihannya sedikit gitu. Nah kemudian kalau bisa sudah dewasa juga memang pengobatan yang ada ini juga tidak seluruh armamen yang memang harusnya ada tuh ada di Indonesia gitu. Nah, Putri ini sekarang pakai obat yang sebetulnya nggak ada di Indonesia. Kebetulan dia bisa dapat akses import. Ya, entah gimana caranya lah kita gitu. Ya, tapi sebetulnya kalau itu juga ini padahal efektif gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi kesulitan di sini gitu dengan psoriasis. Nah, memang psoriasis ini juga baru menjadi masalah ya. Maksudnya tadinya dipikirkan tidak ada di Indonesia atau kecil sekali di Indonesia karena kita negara dengan sinar matahari yang cukup ya. Iya, sepanjang tahun. Iya, betul. Dan sinar matahari itu adalah sebagian dari pengobatan. Gitu. Sehingga tapi ternyata ke sini ya memang angkanya meningkat, cuman kita juga nggak tahu kenapanya. Begitu sih sebetulnya. Jadi berarti karena tadi juga pilihan obat pas untuk anak itu sedikit ya dok, apa itu yang membuat juga jadinya semakin lebih lama biasanya kalau anak itu penyembuhannya? Ya memang kalau kita ya mesti lebih sabar lah istilahnya. Jadi karena kita harus memainkan dosis obat, itu lebih hati-hati pada pasien anak gitu. Bisa sih sebetulnya kita ini kan, tapi ya butuh waktu yang cukup lama. Dan itu kadang-kadang kan buat kalau kita tidak bicara dengan benar terhadap pasiennya merasa ini kok nggak sembuh-sembuh sih, saya berobat mondar-mandir gitu. Padahal tadi juga ada seperti trial and error itu ya dok. Iya, dan itu biasanya tadi berapa bulan dok? 3 bulan ya? 3 bulan. Kita melihat apakah obat itu efektif terhadap kasus ini ya. Yang kalau nggak salah saya baca, yang plak yang dialami oleh Kiara tuh yang paling sering ya dok ya? Paling banyak ya. Sedangkan yang dialami Dok Putri ini cukup jarang ya, yang pustula itu. Iya. Oke. Iya.
Nah, sebenarnya dok, berapa lama sih pengobatan untuk psoriasis ini rata-rata gitu dok? Ya, pengobatan seumur hidup ya. Nah, Pengobatan seumur hidup. Jadi pertama adalah kita harus sadar bahwa psoriasis ini itu ibaratnya seperti diabetes. Iya, diabetes. Ya kan, pada saat kita mengobati, berobat teratur, dia akan terkendali. Pada saat kita tidak mengobati, dia berobat teratur, dia ya bisa naik turun seenak-enaknya dia gitu, dan bahkan bisa meluas. Nah, harus kita ingat juga memang psoriasis ini punya penyakit ikutan. Iya. Penyakit ikutan seperti diabetes, sindrom metabolik, penyakit kardiovaskuler, semua terjadi karena peradangan yang internal. Nah, sehingga itu kenapa kita harus kalau punya penyakit psoriasis, kita dorong untuk sebaiknya berobat deh. Iya. Gitu, karena supaya kita tidak mencapai ke sana. Karena memang ada juga beberapa orang yang kemudian akhirnya meninggal. Jadi dia awalnya psoriasis, kemudian timbul penyakit ini, penyakit itu, yang akhirnya meninggal karena sakitnya. Yang itu gitu. tadi, karena ikutannya ya. Karena penyakit ikutannya. Nah, sebetulnya itu bisa dicegah gitu. Hal-hal seperti itu yang kita. Ya memang apa namanya, di luar sana banyak sekali ini ya, obat ini, obat itu baik di mana-mana, apalagi sekarang dengan internet dan lain sebagainya. Ya, nah itu memang harus milah-milah. Kalau menurut saya, dan apa namanya, pengobatan seperti herbal, saya tidak anti dengan pengobatan herbal. Tapi harus diingat bahwa antibiotik itu asalnya juga herbal. Sehingga tidak, yang stigma bahwa herbal itu tidak mempunyai efek samping, itu yang nggak bisa. Apapun punya efek samping, apapun kita makan juga punya efek samping. Nah, itu yang harus diingat. Jadi sebetulnya yang mana yang efektif lah. Betul. Daripada minumnya banyak ya, kasihan ginjalnya. Itu dia. Oke. Nah, terus dok, berarti ada obat yang diminum setiap hari nggak sih selama maksudnya tidak dalam kondisi psoriasis gitu? Kalau jadi gini, biasanya kalau flare itu ya, kalau saya misalnya kita dia tadinya pasien dengan, kita ambil contoh Putri lah ya. Putri ini sedang flare, dia pakai obat. Setelah flare-nya terkendali, kita akan turunkan obatnya. Dosisnya kita turunkan. Setelah sekian lama, kemudian kita lihat apakah bisa kita hentikan atau enggak. Kalau kita bisa hentikan, ya kita hentikan. Kebetulan kalau psoriasis pustular itu memang dia bisa berhenti obatnya. Sebetulnya dia memang kalau flare itu bisa hebat sekali, flare-nya sampai seluruh badan berdarah semua ini. Tapi memang kalau berhenti dia langsung ini, dan kita bisa hentikan obatnya. Nah, kalau itu biasanya kita akan hentikan obatnya. Nanti begitu dia mulai lagi, baru ya kalau perlu kita berikan lagi. Nah, kalau misalnya plak seperti Kiara, itu memang sebaiknya ada maintenance dose. Jadi maintenance dose itu bisa tergantung dari individunya. Kalau dia cukup misalnya dengan 1 bulan 1 kali, ya nggak masalah. Atau kalau ternyata dia bisa berhenti, ya alhamdulillah. Itu nanti kita lihat masing-masing. Tapi ya itu prosesnya itu panjang, karena kita coba berhenti dulu, ternyata keluar, makasih lagi gitu. Kadang-kadang karena nggak ada patokan yang benar. Maksudnya patokan yang pasti, gaitan yang pasti kapan dia harus berhenti. Kalau kita tanya semua, pasti ada maintenance. Karena tadi yang dokter bilang ya, sangat individual sekali ya. Oke, terus dok, kalau misalnya nih dok, ada pasien yang mungkin capek gitu ya sama minum obat, kemudian nggak patuh. Nah, itu biasanya efek sampingnya apa tuh dok yang sering terjadi gitu? Tentunya obat-obatan kalau misalnya dia topikal, topikal itu kan rata-rata memang isinya steroid. Kalau memang dia pakainya tidak teratur, pastinya kemungkinan efek samping steroidnya keluar, atau dia flare-nya lebih sering. Kalau dia misalnya penyakit sistemik, biasanya kita pakai misalnya methotrexate atau apa, dia kan racun ke hati, sehingga dia pasti kita harus lihat. Kalau dia tidak teratur, ya sayang kan istilahnya. Kita pakai dosis kecil, kita pantau benar-benar, tapi dia nggak ini kan sayang gitu. Begitu pula kalau obat-obat yang lain, misalnya dia udah pakai obat biologik misalnya sekarang yang memang bisa kita pakai, itu ya
tentunya kalau obatnya mahal dia nggak teratur kan sayang juga. Sayang. Nah sebetulnya memang saat ini nih saat ini sudah ada obat yang bisa membuat bersih sebetulnya. Jadi remisi itu tercapai sebenarnya sekarang kalau kita memang ya seringnya terbentur di masalah dana atau asuransi. Tapi sebetulnya kalau ditanya ada obatnya gitu. Jadi maksudnya jangan putus asa karena sebagian obat itu juga kita akan berusaha untuk bisa masuk ke BPJS gitu, sehingga tentunya yang membutuhkan bisa mendapatkannya. Dan juga pentingnya tadi ya, maksudnya mengikuti komunitas gitu, karena dalam satu komunitas itu juga pasti saling support, saling ngingetin buat minum obat dan masih dengan sharing cerita ternyata aku nggak sendiri loh gitu ya. Oke, selain pertanyaan. Kalau boleh tadi mengenai komunitas, salah satu komunitas itu keuntungannya juga menurut saya adalah Anda tidak harus coba semuanya. Oh iya. Jadi kalau ada ini Anda bisa bertanya, Anda udah nyoba ini bagaimana hasilnya, misalnya kayak tadi bisa ular gitu. Kalau udah nyoba ini ngapain Anda nyoba lagi gitu kan? Ternyata gagal gitu. Hal-hal seperti itu bisa dikurangi lah. Nah, tadi dok, berarti ada 4 jenis pengobatan ya, tadi topikal, fototerapi, kemudian obat oral dan satu lagi Biologik. Nah, itu masing-masing ada keuntungan dan kerugiannya nggak sih dokter? Oh ya, gini. Jadi pengobatan topikal itu dipakai kalau penyakitnya ringan. Ringan itu kira-kira 3% dari seluruh permukaan tubuh. Ya, jadi karena dia masih sedikit kita masih bisa pakai topikal. Kalau di atas itu sudah di atas 3% kita harus pakai obat sistemik apapun itu. Ya, sistemik itu bisa obat konvensional, bisa juga UV ya terapi. Kenapa? Karena kalau hanya dengan topikal aja sudah dianggap terlalu banyak. Ya, jadi nggak ada hasilnya lah, gitu. Nah, kalau udah begitu, kemudian kalau ternyata itu gagal, jadi masing-masing punya kemungkinan untuk gagal. Nah, dari gagal itu kemudian kita bisa naik ke biologik. Kenapa sih biologik terakhir? Karena biologik mahal. Sebetulnya itu. Kenapa dia terakhir? Sebetulnya bisa nggak duluan? Bisa. Tapi dia cukup mahal untuk kita berikan di awal. Iya. Gitu. Keunggulannya biologik apa? Keunggulannya biologik adalah dia spesifik, ya dia targeted terapi spesifik karena jadi tidak kalau dia imunosupresan tidak ke semuanya tersupres, jadi hanya satu titik aja, dan kemudian dia tidak ada efek samping ke organ dalam, dan kemudian pasinya lebih tinggi, dia bisa sampai 100, bisa sampai bersih total. Gitu ya, jadi itu sih sebenarnya, dan menurut saya sih memang sebetulnya kalau Anda tanyakan kepada semua yang pernah mengalaminya tentunya nyaman, dimana Anda tinggal datang berobat sebulan sekali, 3 bulan sekali untuk suntik, dan Anda tidak perlu lagi ngoles-ngoles apa-apa. Itu kualitas hidupnya akan berubah total sih sebetulnya begitu. Nah, mungkin Dokter Putri bisa menceritakan nih pengalamannya, pernah menjalani pengobatan yang mana aja dan pengalamannya gimana saat menjalani yang obat tadi ya, yang pertama kan tadi topikal dulu, kemudian fototerapi atau UV, konvensional ya atau obat minum, dan juga yang biologis nih tadi yang terakhir yang injeksi. Gimana kalau Dokter Putri nih pengalamannya? Kalau saya dok, kalau lagi ringan itu pakainya oles. Kalau misal lagi yang berat udah muncul lumayan banyak, udah nyebar kemana-mana, ke tangan, kaki, badan, itu udah mulai pakai yang minum dok. Jadi saya sih cuma 2 itu aja pernahnya, dan udah efektif sih dok, alhamdulillah kalau di saya. Tapi kalau Dokter Putri rajin nggak sih jemur? Rajin? Kalau jemur ya masih 15 menit lah tiap pagi. Tiap pagi. Nah, oke, kalau Kiara nih. Kiara, hai. Ya, kalau Kiara sendiri gimana nih pengalamannya sewaktu menjalani pengobatan yang tadi aku sebutin tuh, 4 pengobatan itu? Kalau dari 4 pengobatan tadi secara Western medication, aku udah cobain semua.
Karena memang kondisinya dari kecil kan parah dan terus-terusan kambuh-kambuhan terus ya. Jadi dari awalnya udah topikal, terus topikal juga karena udah seluruh badan, jadi topikal pun perlu dibantu dengan systemic medication. Jadi waktu itu juga udah mulai pertama kali minum systemic medication gitu, udah cobain juga beberapa untuk mencoba-coba yang sebenarnya bekerja seperti apa sih, kata dokter Dana bilang coba buat 3 bulan, terus kayak kok nggak ada improvement, jadi coba sistemik yang lain seperti itu. Terus along the way juga pernah cobain si fototerapi, jadi juga udah pernah. Terus habis itu karena memang flare up-nya waktu itu udah sampai 10 tahun nggak pernah bener-bener kelar, terus obat sistemik juga badan aku udah karena terlalu lama minum obat sistemiknya itu, jadi si psoriasisnya juga udah kebal, udah nggak merespon lagi, padahal biasanya pakai obat sistemik tuh udah bisa membantu juga gitu. Jadinya waktu itu dokter-dokter aku menyarankan untuk mencoba si suntik biologis itu. Jadi untuk sekarang ada di tahap untuk menggunakan si biologic agent tadi yang dokter Danang bilang. Ya. Kalau Kiara sendiri tapi rajin untuk datang konsultasi mungkin setiap berapa waktu sekali gitu, rajin kan? Ya, jadi perlu untuk kayak kalau misalnya setiap kali lebih kambuh atau kalian lebih melakukan pengobatan, itu perlu untuk rutin ke dokter, karena kan kalau misalnya lagi minum sistemik atau misalnya biologic agent itu kan perlu dimonitor juga ya, kayak fungsi livernya, fungsi ginjalnya kayak gitu. Terus tapi biasanya kalau sedang dalam masa remisi nih, baik-baik aja gitu, tetap konsultasi, tetap datang ke dokter itu enggak? Jujur enggak. Itu biasanya diminta sama dokter lewat WhatsApp, kalau nggak lewat email, jadi suka main update-updatean juga kayak gitu. Apalagi kan sekarang aku lagi pakai biologic agent dan jadi biasanya main update-updateannya lewat WhatsApp atau nggak emailan kayak gitu sih. Apalagi sekarang lagi pandemi juga kan, jadi kayak nggak apa-apa aja. Nah, tadi lanjut pertanyaan ke Dokter Putri dulu nih. Harapannya apa nih Dokter Putri dengan psoriasis ya ke depannya? Harapannya apa? Harapannya kalau untuk psoriasis sendiri semoga semakin sekarang tuh kan teknologi udah canggih ya dok. Jadi semoga bisa terdeteksi dini dengan cepat dan pengobatannya juga bisa dilakukan dengan cepat sehingga kualitas hidup tiap orang yang penderita psoriasis ini juga semakin bagus gitu. Dan kalau untuk harapan Putri ke depannya sih semoga teman-teman pejuang ataupun yang penderita psoriasis ini semoga bisa selalu kuat, bersyukur, sabar dengan semua yang sudah dilalui. Pasti kan berat, tiap orang tuh beda-beda dan punya porsinya masing-masing. Semoga bisa selalu sabar dan tetap mencoba untuk mengontrol meskipun ini kambuh, lalu nanti remisi, kambuh remisi, tapi janganlah lelah dan cepat mudah menyerah gitu sih dok. Kalau Putri sendiri ada tips apa sih buat teman-teman pejuang psoriasis ini? Kalau dari Putri tipsnya sebisa mungkin coba kenali diri sendiri dulu. Kira-kira apa sih penyebabnya, pencetus kambuhnya itu biasanya kapan? Di saat stres kah atau di saat lelah atau misalnya tadi mungkin Kak Kiara dari makanan-makanan. Jadi mulai untuk mencoba mengenali diri sendiri, kira-kira apa sih pencetusnya dan mencoba mengurangi atau mengontrol sehingga nanti harapannya juga bisa meredam kekambuhan dan mulai agar remisinya itu semakin lama gitu sih dok. Iya. Benar. Dan juga jangan ragu ya untuk konsultasi dan kontrol langsung ke dokter spesialis kulit ya. Itu wajib banget. Ya, wajib. Kan tiap orang itu pasti beda-beda dok. Betul. Tadi kayak Kak Kiara ataupun saya, tiap pengobatan itu pasti beda. Betul. Dan orang yang ahli di bidangnya itu dokter kulit juga pasti mereka sudah belajar banyak hal dan tahu banyak hal dibanding kita semua dan pasti akan memberikan pengobatan yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Betul banget. Nah, kalau Kiara nih, hai Kiara. Nah, kamu dengar nggak suara aku?
Dengar, oke. Nah, dari Kiara gimana nih harapan Kiara dengan berdamai dengan psoriasis tadi ya? Nah, kedepannya gimana nih harapannya? Harapan untuk aku atau harapan untuk psoriasis secara general nih? Oke, untuk kamu dan untuk general nih. Kalau misalnya untuk aku pribadi, pasti harapannya untuk aku bisa terus belajar untuk mengenal diri sendiri lagi, kayak tadi Kak Putri bilang, belajar untuk gimana cara menghandle, dan juga kayak kadang-kadang bahkan kayak kemarin, aku sudah berada di periode, oh kayaknya aku udah mulai bisa menemukan kuncinya nih, gitu kan. Tapi setelah itu kayak tiba-tiba kambuh lagi gitu karena satu dan lain hal, karena dari mental, dari stres, dari anxiety dan segala macamnya. Jadi harapannya juga kita bisa belajar untuk terus mengenal diri kita, tapi kita juga harus juga bisa beradaptasi dengan perubahan, dengan tidak terlalu obses juga dengan kontrol, bahwa memang kadang-kadang kekambuhan psoriasis itu juga bisa dari out of our control kayak gitu. Untuk harapan untuk psoriasis in general adalah pastinya harapan aku, kenapa aku melakukan Psoriasis Indonesia, platform di Instagram itu adalah untuk mereduce stigma-stigma. Aku berharap makin banyak orang di Indonesia bisa mengerti tentang psoriasis. Aku berharap untuk informasi-informasi tentang psoriasis dari A sampai Z itu bisa lebih banyak keluar lagi dan dimengerti, baik untuk orang awam dan especially untuk pejuang-pejuang psoriasis. Gitu sih, dan juga yang kayak dengan advancement of teknologi dan segala macamnya, semoga ya hidup kita semua pejuang psoriasis bisa lebih baik lagi kualitasnya ke depannya gitu. Wow. Nah, kalau dari Kiara sendiri tipsnya buat teman-teman pejuang psoriasis nih. Kalau tipsnya dari aku untuk pejuang psoriasis, pastinya seperti juga yang Kak Putri tadi bilang, pastinya benar-benar memang kunci adalah belajar untuk mengenal diri sendiri. Dan setelah itu kalau misalnya lagi mengenal diri sendiri, kita juga harus ingat teman-teman, jangan terlalu jahat, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang kita juga berekspektasi untuk kayak, oke, aku harus bisa remisi nih, oke, udah berkomitmen menjaga pola hidup, berkomitmen makan obat segala macam rutin, tapi kok ternyata belum ada hasilnya, tapi kok kenapa belum menemukan jalannya gitu kan ya. Kadang-kadang memang hidup tidak bisa kita prediksi, hidup tidak bisa kita tentukan benar-benar jalan setiap jalannya, jadi belajar untuk beradaptasi dengan perubahan itu ya. The only constant in our life itu adalah perubahan. Jadi gimana caranya kita bisa menerima perubahan-perubahan itu. Jadi terus teman-teman kita terus sama-sama berproses, sama-sama belajar untuk hidup berdampingan dengan si psoriasis ini. Dan ya terus-terusan cari-cari informasi, mencoba-coba hal-hal lain, mencari komunitas-komunitas, membangun komunitas di lingkungan sekitar juga supaya kita sendiri pun hidupnya lebih baik lagi bersama si psoriasis. Dan mereka juga sangat memberikan support dan semangat, terutama juga buat pejuang-pejuang psoriasis yang sekarang lagi nonton, yang lagi dengerin, dan buat di seluruh Indonesia ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah masuk sampai hari Jumat ya, dan pertanyaan ini banyak banget. Dan mungkin tadi juga udah ada beberapa yang dijelasin sama Dokter Danang juga ya. Nah, kita coba langsung pilih aja mungkin ya pertanyaan yang belum dijelasin. Langsung aku pilih aja ya. Nah, ini Dok, di slide yang berikutnya sih. Jadi, pengen nanya, selain stres, makanan apa sih yang biasanya tuh memicu psoriasis itu muncul gitu? Dan makanan yang dibolehin apa aja, atau makanan yang justru malah ada nggak yang bisa menghambat gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau utamanya, musuh utamanya itu alkohol dan rokok. Udah pasti. Alkohol dan rokok ya. Ya, jadi termasuk juga kalau makanan yang bisa mengandung alkohol ya. Nah, itu sebaiknya juga dikurangi atau dihindari. Jadi misalnya kalau makan durian itu yang manis, jangan yang pahit gitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk makanan sendiri sebetulnya saat ini sih tidak ada penelitian atau tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa makanan tertentu itu betul-betul berpengaruh atau
memicu psoriasis untuk semua orang ya secara general ya. Jadi memang tapi bisa jadi memang tadi seperti yang pengalaman Kiara, ada makanan-makanan tertentu yang bisa dihindari secara individual. Jadi sebetulnya kalau secara umum tidak ada makanan yang tidak diperbolehkan. Ya tentunya kalau mau dikurangi itu misalnya makanan olahan, lemak-lemak tinggi gitu ya, makanan yang mengandung kolesterol tinggi misalnya, hal-hal kayak gitu aja kalau mau dikurangi. Tapi secara umum sih sebetulnya tidak ada makanan yang betul-betul harus dihindari, kecuali kalau makanan tersebut memang memicu psoriasis pada individu tersebut. Gitu. Coklat gitu ya. Misalnya Kiara coklat dan dia udah itu dihindari. Kalau yang lain sih enggak. Memang ada beberapa yang kemudian menghubungkannya dengan gluten dan lain sebagainya, tapi penelitiannya sebetulnya belum sahih dan belum diadop oleh semua kalangan psoriasis ya. Jadi memang belum fix gitu untuk itu. Gitu. Jadi sebetulnya itu kalau makanan, begitu pula juga makanan yang bisa menghambat itu juga sama. Jadi sebetulnya tidak ada lah secara khusus makanan yang bisa menghambat psoriasis gitu. Jadi makanan sebetulnya apa saja masih boleh, tapi tentunya tadi sebaiknya makanan yang sehat ya. Yang dengan porsi tertentu, dengan kalau di Kamkes kan isi piringku tuh mesti kira-kira gizi seimbang ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita yang hadir di sini, dari Kevin ya. Tanya kepada Dokter Danang, Dok, psoriasis itu bagian dari autoimun, bisa disembuhkan nggak dengan terapi? Kemudian bagaimana membedakan dengan herpes zoster atau dermatitis atopik? Ada langsung nyebutin 5 pertanyaan nih, Dok. Kemudian faktor yang menjadi penyebab psoriasis, karena agak mirip katanya dengan kusta. Kemudian apakah karena faktor genetik itu bisa dicek dengan nutrogenik? Dan yang terakhir, bagaimana cara menghindari, mencegah gitu? Baik. Kalau tadi pertanyaan pertama, bisa disembuhkan. Autoimun bagian autoimun. Oh iya benar, bagian dari autoimun. Jadi memang saat ini psoriasis dianggap sebagai bagian dari autoimun, walaupun itu sebagian juga merasanya itu hanya sebagai autoinflamasi, jadi bukan betul-betul autoimun. Nah, dia memang bagian dari autoimun, memang. Cuman apakah tidak bisa disembuhkan? Terus terang kalau ditanya bisa sembuh apa enggak? Ya, sampai saat ini belum bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Jadi yang dikejar adalah remisi. Remisi itu adalah periode tidak ada keluhan di antara 2 periode kekambuhan. Nah, jadi ini kambuh, ini hilang, ini kambuh lagi gitu. Nah, itu remisi di tengah-tengahnya. Nah, kita harapkan kita bisa memperpanjang remisi itu. Gimana caranya? Tentunya dengan obat, dengan tadi kayak pola hidup yang kita rubah dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang kita perbaiki, termasuk juga misalnya menurunkan berat badan, karena sebagian besar penyakit orang psoriasis itu biasanya obesitas gitu ya, karena gaya hidupnya, juga karena penerimaannya, jadi eating disorder tadi juga itu juga berpengaruh. Nah, itu pertama kali. Kemudian hubungannya dengan kusta tadi ya? Bukan, Dok, yang kedua ini dulu, membedakan dengan herpes zoster atau dermatitis atopik. Bedanya dengan dermatitis atopik tadi, dermatitis atopik itu biasanya tidak di scalp, tidak di kulit kepala. Biasanya dia ada di daerah lipatan, ya, lipat siku, lipat lutut. Sementara kalau psoriasis itu di daerah sikunya. Siku atau lutut, daerah yang tekanan, termasuk juga scalp. Itu membedakannya. Dan bentuknya juga kalau sisiknya, kalau psoriasis itu sisiknya lebih tebal dan lebih berwarna keperakan gitu. Kalau gatalnya sama, timbulnya sama, dan kemudian memang secara gen, jadi di struktur gen kita itu antara dermatitis atopik dengan psoriasis itu berdekatan.
dan dua-duanya kering kulitnya, sehingga memang kadang-kadang bisa yang ada dermatitis atopiknya kemudian dia terpicu psoriasisnya. Bisa begitu juga. Ya. Nah, itu. Untuk herpes zoster tentunya berbeda sekali karena herpes zoster itu karena infeksi virus dan dia ada lenting. Lentingnya biasanya nyeri dan berkumpul di satu titik. Gitu. Ya, pengobatannya pun berbeda. Kalau herpes zoster itu kita obati dengan antivirus, hilang. Udah. Ya, tidak kambuh lagi biasanya begitu. Nah, ya berikutnya dengan kusta tadi. Iya, ya. tadi. Dengan kusta memang sebetulnya kalau kusta itu lebih ke baal. Jadi dia tidak berasa di satu titik dan lebih banyak bentuknya putih sebenarnya. Zaman dahulu kala memang ini entitasnya disamakan terus terang. Zamannya nabi-nabilah itu ya. Jadi abad ke-13, abad ke-12 itu kalau nggak salah pengetahuan saya memang entitas ini disamakan antara kusta dengan psoriasis dengan itu kira-kira disamakan memang. Nah, tapi saat ini kita sudah tahu bahwa itu adalah dua hal yang berbeda, bahwa kusta itu disebabkan oleh kuman bakteri, sementara kalau ini memang ada autoantigen atau inflamasi yang terjadi. Jadi memang beda. Dan kalau kusta itu sebetulnya tidak gatal, dia lebih ke arah baal. Iya, Bisa baal. terjadi luka, tapi memang bisa terjadi gangguan saraf. Memang kadang-kadang dua-duanya bisa terjadi gangguan saraf juga. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Sekarang kita sudah tahu. Dan kusta itu juga memang diobati dengan antibiotik ya. Sementara kalau ini, dan itu satu obat untuk semua orang. Kalau ini kan tadi saya bilang tidak semuanya bisa untuk individu yang general gitu. Baik. Oke. Terus dok, tadi apakah bisa karena ini faktor genetik ya? Itu bisa dicek dengan nutrogenik. Belum ada marker yang bisa memastikan psoriasis. Iya benar. Walaupun kita tahu dia ada kelainan di HLA-CW6 misalnya, tapi tidak semua ternyata. Nah, itu memang hanya beberapa yang begitu. Tapi tidak ada marker. Kalau ada marker, alhamdulillah, senang sekali saya. Jadi kita bisa punya marker untuk psoriasis, ya, kita bisa memastikan. Gitu. Insya Allah moga-moga bisa ditemukan itu marker psoriasisnya. Amin. Kemudian dok, bagaimana cara menghindari nih, atau mungkin yang memiliki faktor genetik, kemudian juga bagaimana cara menghindari? Baik. Jadi gini, misalnya andai kata orang tuanya, jadi kalau satu orang tua dengan psoriasis, itu kemungkinan anaknya menderita psoriasis itu 15%. Kalau kedua orang tua psoriasis, itu kemungkinan anaknya yang menderita psoriasis itu meningkat menjadi 45%. Bagaimana kita mencegah supaya nggak timbul? Karena secara genetik dia harusnya sudah ada. Pertama tentunya kita harus selalu memakai pelembab. Karena kemungkinan kulitnya akan kering tuh anak dari awal. Jadi sehingga kita biasakan sejak kecil bahwa dia memakai pelembab. Kedua, biasakan dia hidup sehat. Jadi makannya teratur, tidak berlebihan, tidak gemuk, olahraga juga dibiasakan. Jadi hidupnya memang terpola sehat dari awal. Dan kemudian juga kita harus mengajarkan yang kadang-kadang memang tidak atau memang terlewat itu bagaimana memanage stres. Ya, jadi manajemen stres itu harus diajarkan juga dari awal karena supaya dia bisa nanti bagaimana mengkop misalnya dia ujian atau apa gitu ya, sehingga dia tidak terpicu dari situ. Dan kemudian lain-lainnya kan pencetus psoriasis ada obat-obatan dan lain-lain, yaitu kita harus hati-hati dengan pemakaian obat-obatan yang memang itu misalnya anti malaria, misalnya ACE inhibitor kalau untuk jantung dan sebagainya, itu kita harus perhatikan pada anak tersebut, jangan maksudnya bila perlu diberikan obat itu kita harus hati-hati supaya dia tidak menjadi pencetus. Itu sih, dan sisanya ya walau-walau. Iya. Bisa walau-walau ya dok ya. Iya. Oh iya. Kemudian dok, ini juga ada pertanyaan. Ada beberapa kasus bisa berdampak pada penyakit sendi. Nah, selain penyakit sendi, apakah bisa memicu penyakit autoimun lain yang secara langsung atau secara tiba-tiba? Bisa, kalau ditanyakan bisa atau tidak, bisa. Karena memang satu penyakit autoimun itu bisa membuat kemungkinan untuk timbul penyakit autoimun lagi lebih meningkat gitu. Bisa, karena beberapa
sobat itu beberapa psoriasis warrior itu juga ada yang kemudian timbul lupus, kemudian timbul apa. Cuman apakah kita bisa memprediksi sekali lagi autoimun yang mana yang muncul kalau dia psoriasis? Nggak bisa juga. Iya. Itu masalahnya sampai saat ini kita nggak tahu. Tapi kalau ditanya bisa. Jadi memang harus agak hati-hati dengan yang lain atau kita periksakan. Oke. Terus kemudian tadi mau nanya yang apa boleh divaksin, Dok? Vaksin COVID? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, tapi kalau memang jadi gini, kalau ditanya pertanyaan pertama apakah bisa ikut vaksin COVID? Bisa. Untuk Sinovac dari Perdoski, dari Himpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, itu anjurannya adalah psoriasis ringan atau sedang remisi, itu boleh untuk Sinovac. Sementara kalau untuk AstraZeneca, Pfizer maupun Moderna itu sebetulnya karena di Amerika sudah ada dan mereka bisa membuat rekomendasi, sebetulnya boleh untuk baik sedang flare maupun tidak. Tapi kalau sekarang kita melihat AstraZeneca ini ada beberapa seri ada beberapa efek samping, terutama berkaitan dengan kekentalan darah. Tentunya sebaiknya kekentalan darahnya diperiksa dulu, karena sebagian penyakit psoriasis dengan peradangan itu biasanya sering memang sudah ada kekentalan darah sebelumnya. Jadi itu sebaiknya kita cek dulu, kalau memang baik boleh langsung, kalau enggak ya harus diperbaiki dulu, kira-kira demikian. Oke. Nah tadi ada pertanyaan yang cukup menarik nih, Dok, mungkin terutama buat perempuan nih, Dok. Boleh nggak sih, Dok, infus whitening? Jadi whitening ini kan isinya vitamin C ya, sama kolagen biasanya ya. Nah sebetulnya sih nggak masalah, ya. Tapi kalau saya ya pada saat sudah remisi tentunya ya. Kalau belum remisi mendingan uangnya dipakai buat berobat dulu gitu kan. Kira-kira begitu ya, karena kan dia tidak terlalu membantu untuk perbaikan penyakitnya. Jadi penyakitnya kita atasi dulu, kalau udah sedang remisi boleh ini infus whitening ya boleh. Tapi ya tentunya sebaiknya dilakukan di dokter yang benar. Kenapa? Karena Anda punya faktor risiko, sehingga sebaiknya dilakukan di tempat dokter yang tahu bagaimana mengatasi bila terjadi sesuatu. Oke, nah tuh sudah terjawab ya. Ketika masa remisi nggak apa-apa, tapi itu juga harus dilakukan dengan dokter ya yang mengerti gitu. Nah terus, Dok, tadi kita belum sempat bahas nih, Dok, gimana kondisi psoriasis ini terhadap ibu hamil nih, Dok? Nah, untuk ibu hamil memang itu jadi kondisi-kondisi yang memang perlu perhatian khusus ya. Salah satunya adalah mengenai ibu hamil. Nah, ibu hamil ini memang kesulitannya adalah ada faktor dari estrogen ya. Nah, dia bisa memicu psoriasisnya. Jadi pada kehamilan itu psoriasis bisa dua, bisa dia terpicu, bisa dia juga remisi tiba-tiba. Nah, itu sama sebenarnya. Bisa kita tahu dia mau remisi apa enggak bisa juga gitu. Nah, memang kita bisa memperhatikan saja. Dan kemudian juga kalau dia flare juga, pengobatan yang diberikan itu juga memang kita harus hati-hati. Hanya pilihannya sedikit ya, memang beberapa sih sebetulnya ada yang masih bisa pakai obat-obatan sistemik kalau diperlukan sekali. Itu pun juga harus berhubungan dengan dokter kandungannya ya tentunya ya, apakah boleh atau apakah bisa kita lakukan sama-sama, karena yang paling utama adalah pelembab. Jadi pelembab harus dipakai terus oleh si ibu. Kemudian bila dia muncul sedikit kita masih bisa pakai steroid ringan ya, tapi kalau sudah flare berat ya tentunya kita harus menilai lagi risk and benefitnya, bagaimana yang terbaik untuk si ibu ini masing-masing secara individual, obat-obat apa yang bisa kita pakai. Oke,
Berarti memang soal pelembab ini pada penderita psoriasis itu wajib banget ya dok ya? Wajib. Wajib. Kalau Putri sendiri gimana dok Putri? Pemakaian pelembabnya sehari berapa kali gitu? Ada ini nggak? Ada cara khusus nggak kalau dari dokter Putri sendiri? Kalau dari Putri sekarang pakai pelembabnya itu pagi sore sih Kak, habis mandi pakai. Karena memang aktivitas dari pagi sampai sore, jadi ya pakai pelembabnya cuma di 2 waktu itu aja sih Kak. Tapi kalau misal bisa lebih sering, lebih bagus. Karena kan harusnya tiap 4 jam sekali ya dok. Iya, diulang. Pakai pelembab itu diulang biar efektif juga pemakaiannya gitu dok. Sama sunscreen gitu juga ya? Sunscreen juga pakai. Sunscreen. Nah kalau Kiara sendiri nih Kiara, hai Kiara. Nah kalau Kiara sendiri berapa kali memakai pelembab? Apakah diulang rutin setiap 4 jam? Kalau aku kan lebih ke arah reapply ya, sama kayak Putri tadi, kayak 2 kali sehari biasanya setelah mandi. Tapi kalau misalnya tergantung kadar kekambuhannya, aku pakai pelembabnya yang berbeda. Karena pelembab kan ada yang versi lebih ointment gitu, lebih oily, ada yang lebih kayak lotion gitu kan. Kalau lagi oke psoriasisnya, biasanya pakai lotion aja cukup. Tapi kalau misalnya lagi kambuh, pakai lotion itu pun kurang karena lebih gampang banget menyerap dan habis itu kering lagi. Jadi biasanya kalau misalnya lagi kambuh, aku pakai yang lebih ointment gitu, yang lebih lengket memang, tapi tetap soalnya moisturizing untuk seharian gitu sih. Terus tapi kalau kayak jemur gitu juga rajin ya Kiara? Pengennya dirajinin ya. Tapi penting banget bukannya ya, maksudnya jemur, kemudian konsumsi vitamin D juga gitu. Oke. Vitamin D atau omega 3 juga membantu untuk inflamasi kan ya. Ada beberapa research yang mengatakan bisa membantu gitu sih. Oke. Kemudian kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Boleh kasih contekan? Boleh kasih contekan. Oke. Nah, mana lagi ya? Ini pertanyaannya halaman sebelumnya 4 halaman. Nah, sambil milih-milih nih. Wah, ini dok, coba tadi kita ngobrol-ngobrol soal yang terapi biologis ya dok ya, yang injeksi nih dok. Yeah. Nah itu ada pertanyaan salah satunya ini, gimana cara mendapatkan suntik injeksi dan berkisar berapa dok biaya yang perlu dikeluarkan, range-nya aja kayak gitu. Oke. Ya kalau cara mendapatkan suntikan biologi kita tentunya datang ke dokter ya, maksudnya berobat ke dokter spesialis kulit ya, bisa untuk kemudian dilihat apakah sudah bisa untuk mendapatkan terapi biologi ya. Nah untuk kisaran harganya sendiri sih ya kurang lebih dari harga ya per bulan kira-kira mungkin sekitar antara 7 lah. 7 juta. 7 juta. Itu 1 bulan 1 kali dok atau? Ada yang 3 bulan, ada yang 3 bulan, tapi dengan harga kisaran per bulannya sama gitu, kurang lebih. Kemudian ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, tergantung tergantung kebutuhannya ya. Oke. Ya cukup pricey ya dok ya. 7 juta tuh. Sebetulnya sih memang kan karena ya itu kan memang dia masih original semua ya. Kita harapkan nanti kalau dia keluar mitunya atau biosimilarnya mungkin harganya bisa lebih murah. Dan sebetulnya dari kalau kita lihat dan kalau kita hitung secara farmakoekonomiknya sebetulnya angkanya dibanding yang terapi konvensional sih tetap lebih menguntungkan ya. Gitu sebetulnya begitu. Nah, tapi ya itu dia kalau kita lihat ini kan bagaimana merasa
saat remisi bisa bersyukur dan Bahagia bahagia. banget. Nah, itu kan karena targetnya kalau dengan injeksi itu memang Lebih 90% sampai 100% hilang. Jadi memang clear skin. clear ya. Dan masa remisinya lebih panjang. Iya, gitu. Jadi ya 3 bulan sekali Anda bisa clear skin hanya dengan disuntik. Kan tentunya itu akan sangat menyenangkan kalau kepada pasien psoriasis yang sudah bertahun-tahun harus menghadapi. Ya tentunya Kiara juga bisa memberikan pengalamannya bagaimana nikmatnya gitu ya, gitu merasakan itu walaupun memang harganya cukup mahal ya. Gitu. Boleh diceritain Kiara gimana kemarin pengalamannya pada waktu pakai terapi biologis ya atau injeksi, dan mungkin boleh di spill berapa harganya? Jadi pertama kali aku pakai suntik biologis itu 2017, karena yang tadi aku sempat mention, pada saat itu kondisi aku seluruh badan udah mulai ke artritis juga, jadi udah mulai concern dan bahkan obat sistemik udah nggak merespon lagi di badan aku. Jadi waktu itu ya udah direkomendasi untuk coba si obat biologis ini gitu. Dan benernya kayak dokter Dalam bilang, kayak setelah bertahun-tahun waktu itu berarti aku dari 2009 sampai 2017 itu nggak pernah benar-benar remisi. Remisi itu paling cuma 1 bulan, 2 bulan, nggak pernah remisi panjang. Jadi ketika sama pakai suntik biologis itu benar-benar merasakan kebebasan, karena aku benar-benar bersih 100%. Dari artritisnya, dari psoriasisnya, bahkan kulit kuku aku balik normal, sesuatu yang nggak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Dan kebebasan, benar-benar kebebasan merasakan hidup normal. Norak banget dia pertama kali menjadi seorang teenager, seorang anak muda yang memiliki kehidupannya kembali gitu rasanya pada saat itu. Benar-benar bisa hidup secara bebas, bisa pakai baju apapun gitu. Kalau dulu mau pakai dress aja tuh kan nggak bisa, harus pakai stocking dan segala macamnya. Itu merasakan kebebasan pertama kali, dan memang perlu rutin juga untuk cek ini kan efek ke badannya kayak gitu. Dan syukur-syukur banget sama aku pakai suntik biologis itu aku juga nggak ada side effect-nya sama sekali. Dan ya kalau ngomongin harga ya mirip-mirip sama dokter Danang bilang lah. Dan banyak kok kalau misalnya sekarang di Indonesia beberapa juga ada kayak promo-promo atau misalnya BPJS, dan juga untuk beberapa asuransi kayak kalau aku dari kantor pun bisa ke cover sih gitu. Ya, tapi memang aslinya memang tidak ada side effect atau memang ada resiko side effect gitu dok? Resiko tetap ada, resiko tetap ada tapi kecil. Kecil ya? Ya, jadi angkanya tuh hanya 1% lah kira-kira kalau kita mau efek betul-betul mengenai. Dan selama ini pengalaman saya dengan biologis sih tidak ada, kan yang kita tahu kan efek samping berat ya, maksudnya sesuatu yang ini ya, itu sih alhamdulillah belum ada. Jadi memang masih relatif aman lah gitu, makin bertahun-tahun ya, maksudnya lebih dari 1 tahun masih. Ya kelihatan dari ceritanya Kiara ya dok ya, dia benar-benar kayak merasakan ya sebagai teenager gitu ketika dia benar-benar bebas dari psoriasis selama waktu yang cukup lama setelah dia diinjeksi tadi ya. Oke. Nah, mana lagi ya? Oke. Bentar. Oke. Mana pertanyaannya? Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih dok. Bagaimana psoriasis ketika seseorang itu juga memiliki penyakit komorbid nih dok, seperti diabetes, jantung, atau kanker limfoma dan lain-lain? Apakah bisa kondisinya justru semakin berat, dan bagaimana supaya mengurangi resiko-resikonya? Baik, kalau memang ada penyakit penyerta, tentunya penyakit penyertanya harus diperbaiki, ya, karena dia adalah merupakan suatu stresor sendiri buat badan. Jadi stres yang dimasukkan di sini kan bukan hanya stres psikis, tapi termasuk stres fisik ya. Nah, sehingga memang kalau saya biasanya kalau pasien pertama kali datang dengan psoriasis, saya akan minta dia untuk cek lab lengkap, ya, karena kita harus mengetahui ada nggak sih faktor lain di dalamnya nih. Jangan-jangan dia udah ada gangguan ginjal, jangan-jangan dia ada, ya, itu harus diperbaiki
Supaya apa? Supaya hasil pengobatannya nanti bisa maksimal gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang sudah ada yang lain ya diabetesnya harus teratasi baik. Misalnya kalau limfoma ya kita obati limfomanya dulu. Karena kadang-kadang kalau psoriasis, kan kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit kanker. Kalau memang pasien kanker kemudian dia timbul psoriasis juga banyak. Nah kemudian dengan kemoterapi psoriasis akan membaik sendiri biasanya. Karena kan obat psoriasis yang methotrexate itu juga obat kanker sebetulnya. Kan? Nah jadi biasanya seperti itu. Jadi bisa ikut membaik dengan kondisi yang lainnya kita perbaiki. Gitu. Oke. Terus ini tadi ada pertanyaan yang menarik nih dok. Kadang itu kan ada ya treatment dari orang zaman dulu mungkin ya dok ya, yang segala dikasih minyak tawon atau bawang putih gitu. Mungkin kalau misalnya ada nggak sih bener-bener bahan yang dia sama sekali nggak boleh gitu? Tuh kan tadi ada yang nanya boleh nggak kalau diolesin minyak tawon gitu? Ya sebetulnya kalau ditanya seperti itu jawaban saya ya sama aja seperti kalau bahan-bahan tersebut iritatif ya sebaiknya nggak usah. Gitu. Kalau minyak tawon dipakai buat anget-anget dan dia nggak kenapa-kenapa, gatonya jadi hilang ya monggo aja. Gitu kan. Pada akhirnya tergantung dari bagaimana respon dari tubuhnya masing-masing. Kalau dokter menganjurkan nggak? Ya enggak. Karena saya kan nggak ada ininya ya, nggak ada evidence base ya, kita harus bicara dengan evidence base kan, itu juga ada evidence base-nya. Gitu. Tapi kalau memang itu menyenangkan, itu membuat dia nyaman, dia silahkan. Gitu. Asal tidak mengganggu pengobatan. Oh iya. Gitu. Ya. Yang juga tadi dari pertanyaan yang juga harus diingat adalah bahwa psoriasis itu nggak boleh dikopek-kopek, nggak boleh digaruk-garuk. Karena ada yang disebut fenomena Koebner, di mana tadi kan dia sebetulnya adalah penyembuhan luka. Sehingga kulit normal pada psoriasis kalau kita lukai, dia biasanya di tempat kita lukai akan timbul psoriasis baru. Oh iya. Sehingga kalau dia psoriasis kita obati, kemudian kita garuk-garuk juga ya sama aja. Nol ya, kita obati tapi kita rangsang lagi. Jadi itu yang kadang-kadang membuat seolah-olah pengobatan tidak berhasil. Karena dikopek-kopek ya. Karena memang itu menyenangkan terus terang. Anda boleh tanya sama siapa aja bahwa mengopek itu sudah suatu hal yang menyenangkan. Gitu, tanya Tiara, tanya ini pasti jawabannya sama. Suka gitu. Greget gitu ya, main kopek-kopek ya. Oke. Wah, terus ini juga ada nih dok. Kalau pakai hair waxing maksudnya, waxing, kemudian mungkin kalau pas terjadi lagi yang seborrheic, bukan yang di kepala itu. Kemudian dia pakai hair tonic atau hair coloring, itu boleh nggak dok? Yang pasti kalau waxing sih saya tidak menganjurkan. Karena dia akan menimbulkan perlukaan. Ya, jadi sebaiknya jangan deh. Kalau memang mau mau menghilangkan bulu dengan cara yang lain lah, boleh. Jangan dengan waxing. Nah, kemudian kalau misalnya dia mewarnai rambut, sebetulnya dianjurkan untuk mewarnai rambut dengan pewarna yang alami, ya. Jadi misalnya apa tuh yang dari India tuh? Henna gitu, itu masih boleh. Kalau yang lain-lain karena kemungkinan ada iritatif, ya itu harus hati-hati, terutama kalau lagi flare. Begitu juga dengan hair tonic. Kalau hair tonic sebetulnya hair tonic itu beberapa kan base-nya adalah alkohol ya. Nah, sehingga tentunya kalau dia lagi flare, gitu, perih setengah mati ya. Nah, itu aja sih sebetulnya. Sama juga, kadang ada yang menimbulkan alergi juga kan ya dok ya? Betul. Karena saya itu alergi dok sama henna dok. Gatal semuanya. Iya, memang henna itu banyak juga yang menimbulkan alergi. Tapi ya dianggap kalau untuk pewarna rambut ya dibanding yang lain. Dibanding yang zat kimia yang lain ya. Masih lebih baik, lebih ringan lah gitu. Oke. Kemudian pertanyaannya udah habis nih ya. Oke, wah sepertinya hampir semua pertanyaan udah dijawab ya dengan tadi udah kita filter pertanyaan-pertanyaannya. Semoga teman-teman di sini sudah merasa jelas semuanya dan ya semoga bisa mendapatkan ilmu dan manfaat dari sharing-sharing kita hari ini. Nah,
Kemudian kita sepertinya sudah masuk di penghujung acara ya. Untuk seminar awam kita siang ini tentang berdamai dengan si bercak merah. Tentunya kita udah bahas kupas tuntas tentang psoriasis. Mungkin sebelum kita tutup, kita pengen cerita dulu nih dari Dokter Putri, gimana kesan dan pesannya selama kita seminar awam tadi. Mungkin bisa disampaikan. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat semua pihak yang terlibat, buat Dokter Nadia, Dokter Danang juga, terima kasih banyak, dan juga buat Kak Kiara. Kalau dari Putri, untuk teman-teman psoriasis, pejuang psoriasis, yang pertama tadi pasti kita harus mengenali diri sendiri dengan harapan ketika tahu penyebab atau pencetusnya, itu bisa memperpanjang remisinya. Lalu mungkin yang kedua, bisa belajar untuk bersyukur, menerima semua keadaan yang kita miliki sekarang. Lalu juga jangan lupa untuk rutin kontrol ke dokter masing-masing. Lalu juga jika memang ingin ada teman seperjuangan, teman yang sama, bisa juga ikut komunitas psoriasis yang saat ini juga sebenarnya sudah banyak grup-grup yang bisa diikuti dan juga banyak sharing-sharing di dalamnya. Gitu sih kalau dari Putri. Oke, berarti kalian cukup aktif juga ya sharing tentang pengalaman atau juga keluhan yang sedang kalian rasain di grup. Kalau di grup memang saat ini kayaknya di setiap daerah ada, cuman memang belum semua provinsi mungkin ada. Cuman memang ada komunitas psoriasisnya, dan dari Kak Kiara juga dari Psoriasis ID juga sering mengadakan acara-acara ya Kak, sharing-sharing ke teman-teman semua yang bisa juga sangat sering diikuti oleh semua orang juga, bisa banget gitu Dok. Nah itu ya penting banget ya, karena balik lagi tadi pentingnya kita tuh juga mendapat support dari keluarga, dari teman-teman, dari orang sekitar, dan termasuk juga dari teman-teman seperjuangan ini untuk kalian bisa saling memberikan support. Kalau dari Kiara mungkin bisa disampaikan nih kesan pesannya selama seminar kita hari ini. Johnson semuanya udah melakukan acara ini yang aku yakin banget bisa berfaedah ya untuk kita semua. Dan abis itu pesan-pesannya untuk teman-temannya yang seperti tadi kita udah bilang throughout the session, dan juga pastinya untuk menutup akhir kata, teman-teman kalau misalnya selama kita mau terus untuk belajar, kita terus mau berusaha dan berproses, kita pasti bisa kok hidup bareng-bareng sama si psoriasisnya ini. Memang nggak mudah, nggak akan pernah mudah, tapi bisa kok gitu bareng-bareng gitu berjuang. Dan kita juga bisa melihat dari sisi positifnya gitu. Kita sebagai orang yang memiliki psoriasis, kita menjadi individu yang bisa lebih belajar banyak hal lagi. Kita menjadi individu yang bisa peduli lagi terhadap diri sendiri gitu. Kalau misalnya orang-orang nanti mungkin baru belajar tentang gimana mengatur pola hidup nanti ketika mereka tua, kita udah belajar dari sekarang menjadi memiliki hidup yang jauh lebih sehat lagi. Jadi banyak juga sifat-sifat positif dari si psoriasisnya gitu teman-teman yang bisa kita fokuskan. Dan benar yang tadi Kak Putri bilang juga, kalau misalnya kalian ingin memiliki wadah untuk saling bercerita, untuk membaca cerita-cerita juga dari teman-teman lain, bahkan dari Southeast Asia. Kita ada campaign online, beberapa campaign online, ada di @psoriasis_id di Instagram. Kita juga ada sesi-sesi support group, teman-teman, safe space, kalau misalnya teman-teman pengen ikutan bercurahkan hati untuk tentang hidup bersama psoriasis ini bareng teman-teman pejuang lainnya, gitu sih. Jadi ya, kita teruslah sama-sama berjuang bareng-bareng. Thank you so much Kiara yang selalu mengajarkan bagaimana mencintai diri sendiri. Oke, nah yang terakhir sebelum kita akhiri acara ini juga dari Dokter Danar, monggo Dok disampaikan kesan pesannya. Baik, terima kasih. Terima kasih tentunya untuk semua pihak tadi, sama seperti Putri ya, juga untuk Putri dan untuk Kiara yang sudah mau berbagi, tentunya terima kasih sekali. Jadi memang harus kita ingat bahwa pertama kali memang untuk psoriasis ini kita harus berdamai dengan psoriasis. Dengan begitu kita bisa memulai pengobatan dan memulai segala perjalanan ya dengan psoriasis ini. Dan tentunya bahwa kita harus ingat bahwa psoriasis ini ada sisi baiknya. Tadi Kiara juga sudah sebutkan bahwa ini akan membuat kita dipaksa untuk hidup sehat, dipaksa untuk mau
berolahraga teratur dan lain sebagainya, merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang sehat. Nah itu tentunya suatu blessing sendirilah kita bisa bilang begitu. Jangan merasa bahwa psoriasis ini sebagai suatu kutukan, tapi justru ini adalah suatu anugerah lah. Kita jadi punya teman banyak. Kiara juga akan merasa bahwa dia akan makin bisa melebarkan sayapnya dengan psoriasis ID dan lain sebagainya. Kalau nggak psoriasis dia nggak akan mungkin punya seperti hal itu. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan Putri, bahwa kemudian dia bisa mempunyai suatu semangat untuk bisa menjadi dokter, untuk bisa mengobati dirinya sendiri, untuk bisa mengobati orang lain juga. Tentunya dengan hal ini ya. Itu hal-hal seperti itu yang kita harus pakai untuk energi positif yang kita bisa lakukan. Dan juga karena ini penyakit adalah suatu penyakit yang kronis ya, sehingga boleh bosan berobat, tapi jangan berhenti. Yeah. Ya jangan pernah berhenti berobat ya. Apapun itu jenis pengobatannya yang dilakukan, ikhtiar apapun itu, insya Allah bisa kita laksanakan bersama-sama. Mengenai support group, tentunya itu adalah bagian dari support system, keluarga dan lain sebagainya, dan juga teman-teman dari organisasi. Banyak organisasi yang sekarang kita bisa lakukan, baik itu di Facebook, di Instagram dengan Psoriasis Adi, di WA group juga sudah banyak dengan hal-hal yang lain, jadi bisa dicari dan kita bisa lakukan bersama-sama untuk saling berbagi dan menjalani hidup ini dengan lebih mudah harapannya. Saya rasa dari saya begitu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dokter Danang. Wah ini benar-benar saya sendiri di sini nih benar-benar dapat pelajaran yang cukup banyak loh dari sharing dengan Dokter Danar, Dokter Putri dan juga Kiara hari ini. Dan mungkin saya mau kasih kesimpulan sedikit ya. Tadi yang perlu kita tahu bahwa psoriasis ini bukanlah penyakit yang menular ya. Jadi perlu juga diberikan stigma ke masyarakat bahwa yaitu psoriasis itu tidak menular. Jadi kita jangan sampai mempunyai pikiran ya, waduh dia kenapa-napa nih. Nah makanya kita perlu juga mungkin menyebarkan luas ke masyarakat, mengenalkan tentang penyakit psoriasis ini. Dan juga psoriasis ini bisa kita redam ya gejalanya. Jadi walaupun memang harus hidup selama seumur hidup, tapi sebenarnya kita bisa meredam dengan yang kita tahu apa sih yang bisa memunculkan. Dan pengobatannya itu sangat individual, jadi setiap orang itu beda-beda walaupun dengan kasus psoriasis yang sama ya dok ya. Nah terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di siang hari ini dan udah ikut acara seminar kita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak buat MMC, Rumah Sakit FMC, buat PT Johnson & Johnson. Terima kasih banyak yang udah mengundang saya hari ini. Terima kasih juga atas kesempatannya Dokter Danang, Dokter Putri, dan Kiara. Kalian benar-benar memberikan sharing yang keren banget lah siang hari ini. Dan mungkin sampai sini aja acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.